Hai, perkenalkan nama saya Yelsina Linta Musintang, kelas Agro Keperawatan semester 6. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang bantuan hidup dasar atau BHD dan cara menghitung BCS untuk melengkapi tugas akhir semester dari dosen Nurse Olvin Maningkei, Eskep MKes. Sekarang kita masuk dalam pengertian BHD atau bantuan hidup dasar. Bantuan hidup atau life support merupakan sebuah upaya sederhana mengatasi keadaan yang mengancam nyawa seseorang sehingga dapat mempertahankan hidupnya untuk sementara. Disebut bantuan hidup dasar atau basic life support karena tanpa menggunakan intervensi obat atau alat kejut jantung, jika sebaliknya disebut dengan bantuan hidup lanjut. Langkah tindakan BHD yaitu airway control atau penguasaan jalan napas, breathing support, bantuan pernapasan, circulation support, bantuan sirkulasi. Dan berikut video untuk langkah-langkah pemberian BHD. Pertama yang harus kita lakukan yaitu pastikan 3A. Yang pertama, aman diri, aman korban atau pasien, dan aman lingkungan. Kedua, kita cek respon korban dengan cara menekuk kedua bahu korban sambil memanggil nama atau bapak atau ibu. Pak, buka matanya pak. Pak, buka matanya pak. Jika pasien tidak berespon, segera minta pertolongan dengan menelpon ambulans. Langkah ketiga yaitu kita cek nadi korban dengan menekak arteri korotis seperti ini. Lakukan kurang dari 10 detik. Kemudian secara bersamaan kita cek pernapasan pasien dengan teknik look, listen, and feel. Sambil kita lihat pergerakan dada korban, kita dengar suara nafas, dan kita rasakan hembusan nafas korban. Jika tidak ada nafas, lakukan kompresi dengan perbandingan 30:2. Letakkan 2 jari di atas sternum seperti ini. Kemudian lakukan kompresi 30:2. Sebelum melakukan kompresi, pastikan posisi penolong sejajar dengan bahu korban. Sekarang kita akan berikan kompresi. 1, 2, Sekarang kita berikan 2 ventilasi. Lanjutkan kompresi. Kemudian evaluasi kembali dengan cara mengecek kembali nadi, arteri korotis, kemudian napas. Jika belum ada napas, lakukan kembali kompresi selama 5 siklus dengan perbandingan 30:2. Jika nadi dan pernapasan telah kembali, atur posisi pasien dengan posisi mantap, yaitu miringkan badan korban
ke arah penolong seperti ini. Kemudian kaki ditekuk ke depan dan tangan korban berada di bawah kepala. Seperti materi yang kedua yaitu tentang GCS atau Glasgow Coma Scale. Glasgow Coma Scale adalah alat diagnostik yang sudah sejak lama menjadi alat untuk mengevaluasi tingkat kesadaran pasien melalui status klinis pasien dan menjadi alat prognosis untuk pasien cedera kepala. Skor GCS menjadi standar pengukuran fungsi neurologis pada pasien dengan perubahan status mental oleh karena penyebab apapun termasuk cedera kepala. Glasgow Coma Scale merupakan faktor penting yang harus diukur pada pasien cedera kepala. Berikut cara menentukan GCS. Yang pertama, membuka mata. Respon membuka mata spontan skor 4, membuka mata karena perintah skor 3, membuka mata karena rangsangan nyeri skor 2, tidak dapat membuka mata skor 1. Kedua, kemampuan bicara. Berorientasi baik, dapat bercakap-cakap skor 5, bingung, berbicara meracau, disorientasi tempat dan waktu skor 4, bisa membentuk kata tetapi tidak bisa membentuk kalimat skor 3, bisa mengeluarkan suara tanpa arti skor 2, dan tidak bersuara skor 1. Dan ketiga, kemampuan motorik. Respon dapat mengikuti perintah skor 6, melokalisir nyeri atau menjangkau dan menjauhkan stimulus saat diberi nyeri skor 5, menghindari nyeri skor 4, respon fleksi saat diberikan nyeri skor 3, respon ekstensi saat diberikan nyeri skor 2, dan tidak bereaksi skor 1.